Hai, apa kabar? Kembali lagi di Kick Out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Roni Sodewo, kali ini saya menjadi tamu di channel Kick Out. Nah, nanti ini akan ditayangkan di dua channel. Betul. Di channel Kick Out dan channel Roni Sodewo. Betul, Mas. Nah, Sobat Kick Out dan Sobat Mas Roni, dimanapun Anda berada, kita akan dapat kenang-kenangan dari Mas Roni nih. Kemarin sempat diundang ke Bengkulu ya, Mas? Iya. Sama Pak Kapolda nggih? Iya. Ya. Nah, kita akan dengarkan dan kita akan menyimak apa sih Mas Roni ngapain aja di sana. Mau nggak, Mas? Ya. Jadi di luar dugaan, saya tiba-tiba dapat WA dari seseorang yang nggak saya kenal. Ternyata beliau adalah yang belum tersimpan di nomor HP. Oke. Ternyata beliau adalah Pak Guntur yang sekarang sudah menjadi Kapolda di Bengkulu. Oke. Nah, di dalam WA beliau ingin mementaskan wayang Diponegoro di Bengkulu dalam rangka satu peringatan Hari Pahlawan mumpung masih di bulan November, kemudian juga Hari Keris Sedunia. Oh iya, Hari Keris Sedunia. Oke. Dan sekaligus peluncuran buku beliau, Filosofi Teter Keris dari Seluruh Nusantara. Apa, Mas? Sorry? Filosofi Teter Keris. Teter. Teter itu pegangan, Oh, handle-nya. Teter Keris dari Seluruh Nusantara. Dan di luar dugaan ternyata berita akan adanya pementasan wayang Diponegoro dan kedatangan kami ke sana itu tersebar. Kemudian ada seseorang yang WA saya, ternyata beliau masih keturunan Alibasa Sentot Prawiro Dirjo yang masih ada di Bengkulu. Iya. Sejak nenek moyangnya di sana. Alibasa Sentot Prawiro Dirjo itu adalah panglima perangnya Pangeran Diponegoro ya, Mas? Iya, salah satu panglimanya. Nah, kebetulan juga di Jogja kan juga ada keturunan Sentot. Betul. Gitu. Jadi momennya tepat, itu sudah menjadi takdir. Maka saya juga sempat mempertemukan keturunan Alibasa Sentot yang dari Jogja sama dari Bengkulu. Ya ceritanya ya reuni lah gitu. Dan kebetulan Pak Kapolda, Pak Guntur ini punya kepedulian besar terhadap sejarah dan terhadap budaya dan tradisi. Matur suwun Pak Guntur. Ya. Jadi koleksi keris beliau itu ada 10.000 dari seluruh Nusantara. Iya. Kemudian beliau juga peduli dengan sejarah makam Alibasa Sentot yang ada di Bengkulu. Kemarin beliau cat, beliau bersihkan, kemudian dikasih papan informasi tentang sejarah Alibasa Sentot. Karena ketika Pak Guntur tindak ke sana itu tidak ada yang bisa menginformasikan siapa Alibasa Sentot. Iya. Tentu sangat memprihatinkan sekali kan gitu. Tokoh besar di zaman perang Jawa Diponegoro. Ya. Gitu kan. Nah, akhirnya Pak Guntur minta dibuatkan sejarah singkat dan kemarin saya ke sana itu udah terpanjang. Dan kemudian pada hari Kamis sebelum wayang Diponegoro digelar, wayang Diponegoro kan Kamis malam. Nah, Kamis sore itu Pak Kapolda bersama jajaran Forkompimda di Bengkulu itu ziarah ke makam Alibasa Sentot. Gitu. Mantap. Berarti terima kasih kepada Pak Guntur ya sebagai Wali Bengkulu yang sudah sama-sama menikmati sejarah nggih Mas? Iya. Ya bisa mengangkat kebudayaan kita yang saya juga nggak nyangka kalau misalnya kerisnya itu 10.000 loh itu. 10.000. Apa namanya koleksinya Mas? Iya. Itu dari berbagai Nusantara. Dari seluruh Nusantara. Salah satunya ada nggak keris Pangeran Diponegoro yang dipegang sama Pak Guntur? Oh enggak. Jadi beliau ini lebih kepada kolektor. Mengidentifikasi. Setidaknya kedar kolektor, beliau juga melakukan riset. Itu hebatnya. Ada nggak sih keris dari Bengkulu sendiri, ada nggak? Ternyata beliau menemukan ada keris asli dari Rejang Lebong.
Oh. Gitu. Nah iya. ini yang luar biasa kan, selama ini keris itu identik dengan orang Jawa. Betul. Padahal Melayu juga punya keris. Iya, Kita hang lihat, tua, hang jebat, pun ya, seperti itu ya Mas ya. kita lihat lambang negaranya Malaysia itu kan dengan simbol keris juga. Artinya Melayu juga sangat identik. Kemudian di pelosok-pelosok Sumatera juga yang dulu adalah kerajaan-kerajaan kecil juga pasti ada identitas. Hanya memang mungkin masyarakat sekarang sudah mulai melupakan itu. Iya. Gitu. Menganggap keris hanyalah sebuah benda keramat yang usang. Saya kira itu agak ada kesalahan ya Mas Ron. Iya. Itu banget ya. Iya. Nah, sebagai identifikasi budaya sebenarnya itu paling cocok ya Mas Ron ya. Salah satu mengidentifikasi bagaimana latar belakang sebuah suku itu bisa dengan keris. Karena menurut Pak Guntur, dari ukiran-ukirannya itu sebetulnya ukiran itu nggak begitu saja muncul. Pasti munculnya dari filosofi nenek moyang zaman dulu. Berarti kalau misalnya, koreksi kalau saya salah nih, seperti halnya batik. Antara batik pesisir sama batik yang agak dalam itu lain mungkin ukirannya. Beda. Betul. Bentuknya beda, bahannya beda, filosofinya beda. Betul. Gitu. Nah. Jadi sayangnya Mas, Pak Guntur ini besok tanggal 1 Januari 2022 itu sudah purna, sudah pensiun. Iya. Jadi sayang banget. Kenapa Baru dipertemukan sekarang. baru dipertemukan sekarang? Nggak dari Padahal kemarin. ternyata 4 tahun yang lalu kurang lebih, ketika peringatan Hari Keris Sedunia juga di Taman Mini dan juga mengundang wayang di Ponorogo, saya itu sebetulnya udah ketemu dengan beliau, cuman saya nggak ngeh. Oh, Waktu beliau cerita waktu itu. Nah, kemarin Pak Guntur mengatakan, "Lo kan Kironi yang waktu itu ngasih apa? Diklat bagai pelatihan bagaimana pakai udeng gitu kan Mas Roni loh. Bapak ada di situ." Saya bilang, "Iya, saya di situ." Saya bilang, "Mohon maaf Bapak, saya nggak ngeh," saya bilang. Karena yang saya pikirkan langsung Kapolda, pejabat yang sangat tinggi bintang 2. Dan waktu itu beliau masih belum jenderal. Kapolda ya. Menjabat jenderal itu. Tapi justru dari situ beliau tahu jenengan berarti. Iya, kan? ya itu. Kadang takdir menemukan kita dengan cara yang aneh. Iya. Dan juga ya memang seperti itulah caranya, kan kita nggak tahu juga ya. Iya. Nah, ketika kemudian saya bertemu dengan keturunan Alibasa Sentot, saya sampaikan hal yang sama, bahwa ini sudah menjadi takdir, ini sudah menjadi kehendak Gusti Allah, pintu sudah dibukakan. Betul. Pertanyaannya sekarang, apakah sekedar kita melihat pintu ini sudah terbuka, atau kita akan melewati dengan segala macam resiko. Resikonya apa? Akan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan ternyata di Bengkulu itu, sejarah Bengkulu ini belum lengkap. Sejarah Sentot pun juga belum lengkap. Nah, alhamdulillah kemarin ada salah satu keturunan Alibasa Sentot yang pernah berkunjung ke kantor Arsip Nasional di Jakarta. Namanya Mas Romel. Beliau ketua BPN di salah satu kabupaten di Bengkulu. Beliau sudah melihat bahwa di kantor Arsip itu banyak sekali dokumen-dokumen yang menyangkut Bengkulu di masa lalu. Tetapi untuk mengaksesnya butuh biaya. Iya. Karena untuk mem-PDF-kan, untuk men-scan butuh biaya. Atau kalau yang lebih murah di foto juga butuh biaya. Dan nggak mungkin hanya dikerjakan satu orang. Maka kemarin saya menyarankan agar dibentuk tim kerja. Terah Alibasa Sentot silahkan membuat organisasi, tetapi jangan hanya tentang Alibasa Sentot. Tim ini harus mengangkat Bengkulu secara utuh, di mana di bagian kecilnya ada sejarah tentang Alibasa Sentot. Karena kalau hanya tim mengangkat Sentot, SDM-nya agak kurang. Susah nyari orang yang punya keahlian fotografi, bisa bekerja cepat. Kalaupun ada, mengumpulkannya juga susah. Betul. Maka saya kemudian menyampaikan ke mereka supaya tim ini dibentuk yang untuk mengangkat sejarah Bengkulu. Dan ketika bertemu dengan Pak Kapolda, hal itu saya sampaikan, dan alhamdulillah Pak Kapolda bersedia untuk membantu. Karena kebetulan kata Pak Guntur, ketua Arsip Nasionalnya, kepala Arsip Nasionalnya itu Pak Guntur kenal. Paling tidak itu
memberi aksesnya lebih mudah, leluasa iya, gitulah. leluasa, betul. Misalnya yang masuk ke situ bukan hanya 1 orang tapi ada 5 orang nanti Iya, untuk bisa memotret, dokumentasi juga gitu. Iya. Berarti sebenarnya sejarah bangsa kita pun sebenarnya sudah ada sebenarnya, cuman kita kurang mengeksplor sepertinya ya, Mas. Iya, itu yang harus dilakukan oleh generasi muda sekarang. Tapi saya juga berpesan, sejarah adalah sejarah, sesuatu yang sudah terjadi. Bisa baik, bisa buruk, tetapi menurut kacamata kita hari ini. Betul. Tapi kalau itu dilihat dengan kacamata masa lalu, mungkin ya itu yang harus dilakukan. Betul. Gitu. Betul. Seperti yang kemarin saya bicarakan sama Mas Doni. Ya, jadi Mas Doni bilang itu adalah tidak boleh melihat sejarah masa lalu dengan kacamata kita sekarang, iya, gitu loh. Sangat masa salah. lalu ya masa lalu, iya. Sekarang yang sekarang. Iya, gitu karena latar belakangnya kita tidak pernah melihat permasalahan yang sebenarnya kita nggak pernah melihat. Betul. Gitu. Misalnya tentang ada upaya untuk mengangkat Alibasa Sentot menjadi pahlawan nasional. Gitu. Ada sedikit hambatan karena ada standar. Pernah diangkat jadi kapten, jadi letnan kolonel Belanda. Kenil ya waktu itu ya? Ya semacam kenil lah, ya. gitu. Jadi Alibasa Sentot pernah diangkat menjadi tentaranya Belanda, kemudian dikirim ke Sumatera Barat. Betul. Kemudian di Sumatera Barat ternyata beliau berbalik arah membantu kaum Padri. Maka kemudian Alibasa Sentot disidang di Jakarta, kemudian diasingkan ke Bengkulu. Di Bengkulu mempunyai istri lagi, mempunyai anak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 5 ini dinikahi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Oh, kembali ke Jawa. Kembali ke Jawa. Walaupun kemudian kalau dulu istilahnya dikebunkan, kalau sekarang ya pisah ranjang kan gitu. Nah, ini menurunkan keluarga di sini. Kemudian yang 4 ini menurunkan keluarga yang ada di Bengkulu. Jadi ya mudah-mudahan waktu yang singkat 2 bulan jadi tinggal sebulan lah misalnya Pak Guntur mau membantu itu ya waktunya tinggal sebulan. Tetapi harapannya setelah beliau purna pun juga masih punya kepedulian terhadap sejarah ini. Nah, Mas Roni sempat ke Bengkulu kemarin ya, mau ngeksplor budaya Bengkulu. Nah, itu kan saya kira Mas Roni itu membawa nama Jawa lah istilahnya, karena kan Mas Roni adalah descendant of Pangeran Diponegoro. Nah, gimana tanggapan masyarakat Bengkulu ketika Mas Roni datang? Kebetulan di sana itu komunitas Jawa itu banyak. Oh gitu ya? Iya, jadi wayang yang kemarin diselenggarakan di Mapolda, itu penontonnya banyak. Walaupun tetap dengan jaga jarak, kursi pasti, sudah ditata sedemikian rupa, mungkin 500 lebih. Wow. Di sana kan orang Jawa itu sudah sampai generasi cucu. Oh, iya. Pertama rombongan orang Jawa yang ke sana itu di zaman Hindia Belanda. Itu pasti sudah ada. Kemudian rombongan kedua itu ketika transmigrasi mulai dilaksanakan di era ketika presidennya Pak Harto. Jadi komunitas Jawa banyak. Berarti sama seperti Lampung ya, Mas ya? Iya. Oh, sama seperti Lampung. Hanya memang ketika kemarin saya bertemu dengan sejarah keturunan Alibasa Sentot adalah mengangkat sejarah Bengkulu ini awal-awalnya seperti apa. Seandainya terjadi pengaruh-pengaruh dari kerajaan lain, nah pengaruh-pengaruh ini dari kerajaan mana. Dan yang paling penting, kenapa kok Sentot dibuangnya ke Bengkulu. Nah, itu kenapa, Mas? Ini yang harus dipelajari. Karena di dalam buku yang pernah saya baca itu, jadi ketika Sentot itu sebelum dipanggil ke Batavia, itu ada surat menyurat antara para pemimpin Hindia Belanda. Kemudian akhirnya diputuskan diasingkan ke Bengkulu. Setelah diasingkan ke Bengkulu pun, ada usulan dari Presiden Bengkulu atau dari Sumatera Barat, bagaimana kalau Alibasa Sentot ini dikirim saja ke Belanda? Seberapa besar sih sebetulnya kekuatan Sentot pada saat itu? Sehingga ada ide bagaimana kalau diasingkan sekalian ke Belanda. Maksud Mas Roni adalah kekuatan Sentot untuk mempengaruhi perang Padri? Iya, untuk mempengaruhi masyarakat di tempat beliau dibuang di Bengkulu
untuk memusuhi Belanda. Oh, Ini luar biasa sebetulnya. betul. Sejarah yang selama ini belum pernah diungkapkan. Betul, Dan mungkin karena kalau misalnya kita pikir pakai logika, kenapa harus ke Bengkulu ya Mas ya? ya, Karena masalahnya kan kaum Padri itu malah adanya di Sumatera Barat. Kenapa harus di Bengkulu gitu? Padahal tempatnya terlalu berdekatan. terlalu berdekatan Itu dia. gitu, ya. Itu Dan dia. waktu saya membaca silsilah yang kemudian ada seorang perempuan yang dinikahi oleh Alibasa Sentot ini, jadi ini. Nah, mertuanya Sentot itu adalah keturunan dari seseorang yang bernama Raden Mas Sidik. Dan di situ dia jabatannya, ditulisnya di situ itu adalah kapitan di Padri sana. Artinya orang Jawa yang dikirim ke sana itu dulu tidak hanya sekedar bekerja di perkebunan, tetapi ada juga yang memang menjadi tentaranya Hindia Belanda. Nah, Raden Mas Sidik ini katanya adalah orang Jawa Madura. Kemudian mempunyai anak perempuan. Anak perempuan ini kemudian dinikahi oleh Sentot, ya kan? Kemudian dari pernikahan itu punya anak 5. Beranak pinak di situlah. Nah, ketika saya juga menelusuri permakaman di sekitar makam Alibasa Sentot itu, di situ satu area ya Mas ya? Maksudnya sama keluarganya kan, seperti Pangeran Diponegoro di Makassar gitu kan? Iya. Tapi sekarang juga sudah menjadi makam umum. Oh, jadi nggak ada perbatasan mana makam keluarga dan makam umum. Sekarang udah rancu. Tapi ketika saya melihat makam-makam lama itu ada yang memang gayanya gaya Eropa. Itu termasuk makam Alibasa Sentot itu kan tidak bergaya Jawa sama sekali. Gayanya gaya Eropa. Nah, ini apakah pada saat itu Sentot memang dipaksa untuk menerima tradisi Eropa atau seperti apa? Ini yang harus diungkap. Betul. Karena untuk seorang Jawa Tulen, dan ini apakah ketika Sentot itu wafat masih berstatus sebagai letnan kolonel Belanda? Ini yang harus ditelusuri. Padahal kan kalau misalnya logikanya harusnya dia sudah dicopot karena kan sudah disidang di Batavia. Iya. Nah, permasalahannya kemudian dipecat apa enggak? Oh. Jangan-jangan beliau itu ditahan memang sebagai tentara yang disersi misalnya. Gitu. Iya. Tetapi di luar itu, ya kan, karena itu adalah masa lalu. Betul, kan, gitu. Itu masa lalu. Apapun yang sudah dilakukan Sentot pada saat itu, saya yakin Sentot mempunyai pertimbangan. Betul Mas. Saya suka berandai-andai gini Mas. Seandainya kita hidup di era Perang Jawa, ada di posisi itu. Ada di posisi mana kita? Betul. Mau membantu Pangeran Diponegoro, apa ikut Belanda yang dapat bayaran? Betul. Itu saya setuju banget Mas Roni. Makanya ketika kita hendak merdeka di 45, masih banyak orang-orang kita yang pro Belanda. Iya. Karena memang sudah terstruktur rapi. Iya. Bayangkan dengan kita yang baru saja mau menginjak kemerdekaan. Iya. Seperti itu kan ya? Iya. Itu. Sama halnya misalnya di sebuah negara yang korupsi, kemudian ada pemberantasan korupsi, maka akan ada orang yang jangan dong gitu. Nanti saya nggak bisa korupsi lagi. Betul. Nah, mungkin pada saat itu juga pertimbangan-pertimbangan itu ada. Gitu. Kemudian yang kedua, apapun penilaian orang tentang Sentot hari ini, saya tetap mengagumi beliau karena orang muda berumur 19 tahun tapi sudah mampu memanage ribuan orang yang ada di bawahnya. Betul sekali. Sementara anak sekarang umur 19 tahun main game, masih anak papi kan gitu. Nah, ini yang harus kita sadari, apapun yang terjadi di masa lalu itu adalah bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Tentu kalau menurut kacamata hari ini ada hitam, ada putih. Betul. Tapi hitam putih hari ini belum tentu hitam putih pada saat itu. Gitu. Nah, berarti Sobat Kikot kita harus pahami ini. Yang tadi disampaikan oleh Mas Roni dan Sobat Mas Roni, apa ya? Kita tidak bisa melihat masa lalu begitu pure gitu loh. Kita juga tidak bisa melihat masa lalu itu seperti kacamata kita sekarang ya Mas Roni. Jadi kita juga tidak bisa melihat kenapa Sentot Alibasa melakukan itu. Maksudnya membangkang dari Pangeran Diponegoro lalu memihak Belanda. Lalu ketika Perang Padri
dia memihak perang Padri. Iya. Ada sesuatu yang berkelindan di situ dan kita nggak tahu itu apa. Dan itu adanya pasti di dokumen-dokumen lama. Itu yang harus dibuka. Itu harus dibuka. Jadi sayang kalau di arsip nasional itu ribuan dokumen. Betul. Tapi hanya dibiarkan lapuk pada akhirnya. Karena mau sebagus apapun merawatnya, pasti yang namanya kertas itu akan lapuk. Betul. Nah, saya berharap, oke, lapuk biarlah lapuk, tapi isinya sudah kita kuasai. Nah, saya bertujuan seperti itu. Maka kemarin saya minta tolong sekali sama Kapolda agar masyarakat Bengkulu difasilitasi untuk bisa mengakses dokumen-dokumen yang ada di arsip nasional. Gitu. Mantap. Nah, sebagai informasi mungkin ya Sobat Kikot dan juga Sobat Mas Roni, Alibasa Sentot Prawidodirjo itu adalah salah satu panglima perangnya dari Pangeran Diponegoro ya Mas ya. Satu-satunya panglima perang yang termuda ya Mas, bisa dibilang ya. Yang paling muda usianya. Yang paling muda usianya, tapi tidak taktik dan strategi perangnya. Kita nggak tahu itu berkah dari mana, tapi itu memang dibuktikan oleh Sentot Prawidodirjo ketika dia melakukan peperangan beberapa kali dengan Belanda. Iya. Mungkin memang karena Sentot itu berdarah panglima. Jadi Alibasa Sentot itu kan putranya Ronggo Prawirodirjo III. Beliau juga musuh besarnya pemerintah Hindia Belanda. Sampai akhirnya beliau harus gugur dalam perjuangan tahun 1810. Bapaknya Alibasa Sentot adalah bapaknya Ronggo Prawirodirjo III adalah Ronggo Prawirodirjo II. Bapaknya Ronggo Prawirodirjo II adalah Ronggo Prawirodirjo I. Beliau ini adalah sahabatnya Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi HB1. Ya kan? Beliau betul-betul bisa dikatakan sebagai bentengnya Mataram. Jadi beliau pada saat itu mengatakan, Keraton Yogyakarta tidak perlu bikin benteng. Karena bentengnya adalah saya. Walaupun pada akhirnya dibuatlah benteng untuk mengelilingi istana setelah Belanda membuat benteng persis di depan istana gitu. Maka harus dibuatlah benteng fisik dan itu baru dikerjakan di era Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dan Sentot betul adalah Alibasah yang paling muda. Karena di luar Alibasah Sentot itu sebetulnya setidaknya ada 5 Alibasah. Ada 4 Alibasah. Alibasah Muhammad Usman, itu adalah Alibasah pertama. Kemudian Alibasah Abdul Latif. Kemudian Alibasah Abdul Kamil, kemudian Alibasah Sumonegoro kalau nggak salah, kemudian Alibasah Sentot. Nah, Alibasah Sentot ini menggantikan posisi kakaknya, Alibasah Abdul Kamil, yang gugur di dalam perang dan terkena tembakan meriam. Nah, sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau mempunyai permintaan agar yang menggantikan posisinya adalah adiknya, yaitu Alibasah Sentot. Ya, dan Alibasah Sentot ini bukan sekedar panglima. Alibasah Abdul Kamil juga bukan sekedar panglima. Alibasah Abdul Kamil ini sekaligus juga menantu Pangeran Diponegoro. Sekaligus saudara iparnya. Saya lupa kakak atau adik. Berarti Sentot ini juga bukan sekedar panglima, tapi juga adik iparnya Pangeran Diponegoro. Orang-orang terdekatnya memang. Orang-orang terdekatnya, gitu. Mantap. Nah, terakhir nih Mas Roni. Pesan yang ingin disampaikan sama Sobat Kikot dan Sobat Mas Roni setelah kunjungan jenengan ke Bengkulu. Ke Bengkulu itu saya mengunjungi benteng Fort Marlborough. Saya pikir sama dengan benteng-benteng yang ada di sini. Ternyata itu bikinan Inggris dan itu bentengnya benteng terbesar ke dunia pada saat itu. Saya juga baru ngeh, oh iya, bahwa Bengkulu itu dulu dijajah oleh Inggris. Dan incaran Inggris pertama rempah, yang kedua adalah emas. Gitu. Bengkulu yang tadinya dikuasai oleh Inggris ditukar dengan Tumasek yang dikuasai oleh Belanda, tukar guling gitu. Ya, Singapura dikuasai oleh Belanda, akhirnya tukar guling dengan Bengkulu. Kemudian yang kedua, ketika saya ketemu dengan keturunan Alibasah Sentot, dan mereka menemukan dokumen yang sebetulnya banyak sekali. Ya. Nah, ini adalah tantangan untuk generasi muda hari ini. Kalau generasi saya sudah maghrib lah ini. Nah, sekarang anak-anak yang masih di era sholat duha, masih di
jam 12 duhur itu saatnya lah sekarang dokumen-dokumen yang ada yang kita miliki, entah itu di mana, mungkin masih dipegang oleh keluarga, mungkin sudah ada di perpustakaan daerah atau di arsip daerah, mungkin ada di arsip nasional. Mari kita buka. Dengan catatan kita mempelajari masa lalu bangsa kita. Bukan untuk mengolok-olok, bukan untuk mengungkit-ungkit. Apa sih penyebabnya sesuatu itu dulu bisa terjadi? Ini penting. Karena sangat mungkin kejadian itu akan terjadi hari ini atau besok. Iya kan? Betul. Mungkin kalau hari ini kita mengatakan Sentot berkhianat, Mangkunegaran berkhianat. Karena kita melihatnya dengan kacamata hari ini. Tapi kalau kita mau membuka dokumen-dokumen masa lalu, mungkin ada alasannya. Saya suka membayangkan gini, mungkin Sentot pada saat itu akhirnya meletakkan senjata, meninggalkan barisan, kemudian menerima tawaran Belanda untuk berdamai. Mungkin Sentot juga berpikir bahwa pada saat itu kondisi rakyat sudah dalam keadaan sangat memprihatinkan. Akibat peperangan yang terus-menerus. Tahun 1822, gunung berapi meletus. Pertanian rusak. 3 tahun kemudian, meletuslah perang. Kemudian di dalam masyarakat ada 3 kelompok, membantu Diponegoro, membantu Belanda, dan netral. Yang netral ini bertani. Tapi yang netral pun akhirnya terimbas juga karena pertanian rusak, dipakai untuk perang. Hal-hal seperti ini yang harus kita gali kembali. Kita tidak bisa mengatakan Sentot berkhianat. Pasti ada alasan tertentu. Nah, seandainya pun itu alasannya adalah memang murni berkhianat, seandainya loh ya, maka hal itu tidak boleh dilakukan hari ini dan di masa yang akan datang. Seandainya misalnya Sentot itu alasan tepat, nah alasan ini nanti bisa digunakan untuk hal-hal penting di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh melihat sejarah dengan kacamata hari ini. Kita harus memboyong diri kita ke masa lalu. Caranya dengan apa? Dokumen-dokumen. Nah, itu tadi sedikit oleh-oleh dari Mas Roni yang baru diundang oleh Kapolda untuk kepentingan keris ya Mas ya, dan launching buku ya waktu itu ya. Nah, terima kasih waktunya Mas Roni, oleh-olehnya semuanya. Kita sangat appreciate karena sudah mengundang Kikout ke sini untuk bisa bikin channel bareng. Oke, Sobat Kikout dan Sobat Mas Roni, sampai ketemu di episode Kikout selanjutnya. Salam Kikout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.